Bab 4808, lihatlah yang panas. Kota Matahari Bulan. Lin Chong menatap slip giok di tangannya dengan ekspresi serius. Kaisar Lin, apakah ada sesuatu yang terjadi di negeri Wuang? Taois Wuji bertanya. Tuan Dev membunuh tetua Sekte Gan dan Tuan Muda Sekte Tang di negeri Wuang. Dia sangat terkenal dan mulia. Kata Lin Chong. Bukankah ini bagus? Dengan cara ini, aku khawatir tidak ada yang berani merencanakan secara diam-diam terhadap Dev. Taois Wuji tersenyum tipis dan berkata. Tapi sekarang Lian Sanmen telah mengumpulkan semua ahli untuk pergi ke Wuangland. Jika keluarga Huo juga termasuk, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Kata Lin Chong. Sekalipun ketiga sekte ditambah keluarga Huo digabung, aku tidak takut, asalkan Dev tidak memprovokasi orang-orang dari sekte Huo Fen dan 4 istana dunia bawah. Kota Matahari Bulan adalah kekuatan ketiga terbesar di alam surgawi, tapi itu tidak bisa disebut begitu tanpa alasan. Pendeta Tao Wuji berkata dengan tenang. Benar sekali. Karena Lian Sanmen dan keluarga Huo ingin bermain, Kota Matahari dan Bulanku akan bermain dengan mereka. Setelah Lin Chong selesai berbicara, dia berteriak keluar, seseorang kemarilah. Yang mulia, seseorang segera masuk. Kumpulkan semua kultivator Mahayana di atas tingkat ke-9 dan ikuti aku ke tanah takdir mulia. Kata Lin Chong. Ya. Tak lama kemudian, semua penguasa Kota Matahari dan Bulan berkumpul bersama, dan di bawah pimpinan Lin Chong dan Taois Wuji, mereka langsung menuju ke tempat Wuang. Meskipun tangga menuju surga belum tiba, Lin Chong tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus memastikan keselamatan Dev. Untuk sementara waktu, situasi di negeri Wuang berubah tiba-tiba, jumlah pembudidaya meningkat drastis, dan mereka semua menjadi master. Sebagai pemilik tanah Wuang, keluarga Huo juga mulai berhati-hati. Apakah kamu sudah tahu, mengapa begitu banyak orang datang ke Wuangland tahun ini? Huo Zhenfeng, kepala keluarga Huo, bertanya. Setiap kali tangga surgawi turun, tidak akan ada begitu banyak pembudidaya. Terutama sekarang karena tangga surgawi belum turun, masih belum diketahui apakah akan turun di tanah tanpa takdir 100%. Tetapi sekarang sejumlah besar biksu telah bergegas datang, yang membuat Huo Zhenfeng sedikit khawatir. Guru, Dev membunuh tetua ketiga dari Sekte Gan dan juga membunuh Tang Xiaoyi, putra dari Sekte Tang. Dia benar-benar menyinggung Sekte Lian San, jadi Sekte Lian San mengumpulkan semua guru untuk datang ke negeri Wuang untuk membalas dendam pada Dev. Kepala pelayan Lu berkata dengan suara rendah. Apa, Dev ini terlalu berani? Apakah dia tidak tahu bagaimana cara merasa takut? Huo Zhenfeng sedikit mengernyit, tidak mengerti apa yang dilakukan Dev. Dia masih muda dan penuh semangat. Dev sangat populer di Sekte Tao, tetapi dia juga memiliki banyak musuh. Lian Sanmen tidak akan membiarkan Dev pergi, dan mereka bahkan telah mengirim orang ke sini untuk bergabung dengan keluarga Huo kita untuk membunuh Dev yang arogan. Kata Butler Lu. Aliansi. Huo Zhenfeng merenung, lalu bertanya, apakah kamu sudah menyelidiki kekuatan di balik Dev? Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kultivator biasa seperti dia berani bersikap begitu sombong? Kami telah menyelidikinya dengan jelas. Itu adalah Kota Matahari Bulan milik Lin Chong. Kali ini, Dev datang bersama Putri Kota Matahari Bulan. Saya kira Dev dan Putri Kota Matahari Bulan adalah sepasang kekasih. Kata Butler Lu. Tidak heran, kalau tidak, anak ini tidak akan berani bersikap sombong. Ternyata kota Sun Moon ada di belakangnya. Huo Zhenfeng mengangguk dan bertanya lagi, apakah pasukan lain sudah tiba? Orang-orang dari Sekte Api telah tiba, tetapi orang-orang dari 4 istana dunia bawah belum tiba. Namun, ada banyak wajah yang tidak dikenal kali ini, dan mereka semua cukup kuat. Aku ingin tahu mereka berasal dari sekte mana. Butler Lu berkata jujur. Tampaknya tangga surgawi akan sulit diperoleh tahun ini. Mohon berikan instruksi bahwa keluarga Huo kami tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan apapun, dan tidak akan merampok sumber daya di tangga surgawi. Kami hanya akan melakukan pekerjaan yang baik untuk melindungi semua orang di negeri Wuang. Terutama Dev. Tidak seorang pun diizinkan membalas dendam padanya. Biarkan orang-orang dari Lian Sanmen yang melakukannya. Jika saatnya tiba, kita bisa menyaksikan pertarungan antara Sun Moon City dan Lian Sanmen. Huo Zhenfeng segera menganalisis untung ruginya, lalu memberi perintah. Saya mengerti. Butler Lu mengangguk dan pergi. Bab 4809, Kekuatan Pertama. Tempat yang tak berarti, Gerbang Taoisme. Dev pingsan di rumah Tao di kota Sun Moon. Ya, saat ini Dev sedang memikirkan percakapan dengan Ning Zizai. Dia merasa sangat familiar dengan sepasang mata itu, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Terlebih lagi, Dev tidak begitu mengenal aura pihak lain, jelas bahwa dia adalah orang yang tidak dikenalnya. Bagaimana saya bisa merasa akrab dengan orang asing? Dev berbaring di tempat tidur, wajahnya penuh kebingungan. Kakak ipar, ada kabar baik dan kabar buruk, yang mana yang ingin kalian dengar? Pada saat ini Lin Kevan bergegas ke kamar dan berkata kepada Dev. Kabar baik apa? Kabar buruk apa? Tanya Dev. Kamu yang bicara duluan, mana yang harus aku dengarkan? Lin Kevan membuatnya penasaran. Berita buruk, kata Dev.
Kabar buruknya adalah Lian Sanmen telah mengirim semua ahli untuk datang ke negeri Wuwang untuk membalas dendam padamu. Lin Kevan berkata, aku sudah menduganya sejak lama. Dev tidak peduli dan bertanya, apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah ayahku telah membawa semua master tingkat ke-9 ke atas di kota matahari bulan bersamanya. Lin Kevan berkata sambil tersenyum. Begitu pagi, Dev sedikit terkejut. Sebelum tangga menuju surga muncul, Lin Chong membawa semua anak buahnya ke sini. Lin Chong pasti telah menerima pesan itu dan tahu bahwa Lian Sanmen akan menyerangnya, jadi dia membawa orang ke sini lebih awal. Setelah ayahku datang, kalian tidak perlu takut lagi. Lian Sanmen tidak ada apa-apanya di hadapan kota matahari dan bulan kita. Lin Kevan berkata dengan sangat bangga. Apakah ini berarti aku bisa berjalan menyamping di negeri yang tak berarti ini? Dev tertawa. Bukan begitu. Kota matahari bulan kita bukanlah kekuatan terbesar di alam manusia surgawi. Tapi selama kamu tidak memprovokasi orang-orang dari Sekte Api dan 4 istana dunia bawah, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Lin Kevan berkata. Sekte Api. Dev mengerutkan kening. Apakah Sekte Api lebih kuat dari kota Sun Moon? Dev berjanji pada Guru Tihui bahwa dia akan menyelamatkan pemimpin Sekte Pemurnian Senjata dari Sekte Api. Karena kurangnya kekuatannya, Dev tidak mengambil tindakan apapun. Sekarang kota Sun Moon telah menjadi sekte miliknya sendiri, Dev juga ingin memimpin kota Sun Moon untuk menghancurkan Sekte Huofen dan menyelamatkan pemimpin Sekte Pemurnian. Tetapi sekarang tampaknya kekuatan kota matahari bulan tidak sebaik Sekte Api. Tentu saja, Sekte Huofen dianggap sebagai kekuatan terbesar di alam manusia surgawi, tetapi orang-orang dari Sekte Huofen sangat rendah hati dan tidak mudah berkelahi dengan orang lain, apalagi merampok sumber daya. Baru beberapa tahun yang lalu, Sekte Huofen tiba-tiba menyerang Sekte Lianqi dan membunuh sebagian besar guru Sekte Lianqi, menyebabkan Sekte Lianqi hampir punah. Kudengar pemimpin Sekte Lianqi ditangkap. Sejak saat itu, aku tidak pernah mendengar Sekte Huofen berkonflik dengan orang lain. Selain itu, Sekte Huofen secara langsung mengekspos sektenya di puncak gunung dan tidak pernah bersembunyi. Tidak ada yang pernah membuat masalah bagi Sekte Huofen. Lin Kevan mengikuti Dev dan berkata. Dev mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi serius. Tampaknya menyelamatkan pemimpin Sekte Pemurnian Senjata bukanlah tugas yang mudah. Kenapa? Apakah kamu masih berhubungan dengan Sekte Huofen? Lin Kevan melihat ekspresi Dev dan bertanya. Oh, tidak. Dev menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan bertanya, kekuatan macam apa keempat dunia bawah yang kamu sebutkan itu? Aku belum pernah mendengarnya. Itu adalah kekuatan kultivasi iblis. Kudengar penguasa 4 istana dunia bawah berasal dari surga dan terperangkap di dunia surgawi. Ini adalah satu-satunya kekuatan kultivasi iblis di seluruh dunia surgawi yang tidak menjadi target siapapun. Lin Kevan berkata, di dunia surga dan manusia ini, tempat para pembudidaya iblis dibenci oleh semua orang. Jika para pembudidaya iblis ingin bertahan hidup, mereka harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain, atau mereka harus tinggal jauh di dalam gunung iblis. Dan tampaknya keempat dunia bawah ini hidup dengan sangat baik di dunia surgawi, tidak ada seorang pun yang berani menjadi target mereka. Tampaknya begitu Anda cukup kuat, identitas dan latar belakang Anda tidak lagi menjadi masalah. Bab 4810, lebih sombong dariku. Tempat yang tidak penting, Jalan Daomen. Seorang pria muda berjubah hitam berwarna emas berjalan menyusuri jalan dengan gaya angkuh. Ketika semua pendeta melihat pemuda itu, mereka semua terkejut dan kemudian menjauh darinya. Di belakang pemuda itu, 8 pendeta yang juga mengenakan jubah hitam mengikuti dari dekat. 8 orang ini berdiri tegak, masing-masing seperti pedang tajam yang terhunus dari sarungnya. Sisi tajam pada tubuhnya begitu tajam, sehingga orang tidak berani menatapnya secara langsung. 8 pengikut penguasa negeri peri. Siapa yang berani memprovokasi situasi seperti itu? Para penguasa muda dari 4 dunia bawah selalu begitu terkenal. Aku benar-benar iri. 8 pengikut yang telah mencapai alam abadi, aku tidak akan pernah berani memimpikannya seumur hidupku. Tahun ini, sekte ini sangat populer. Orang-orang dari Sekte Api, Kota Matahari Bulan, dan 4 dunia bawah telah datang ke sini lebih awal. Banyak biksu bersembunyi jauh dan berbicara dengan suara pelan. Pemuda itu maju 2 langkah lalu melambaikan tangan kepada seorang biksu di jalan. Kultivator ini, yang berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, berlari dengan gembira bagaikan anjing pesek. Guru Ming, apa yang Anda inginkan dari saya? Tanya biksu itu. Kudengar ada seorang anak laki-laki bernama Dev di sekte ini. Dia tampaknya sangat sombong, bahkan lebih sombong dariku. Tuan Muda Ming bertanya. Tidak, dia hanya seorang kultivator kecil tingkat ketiga alam Mahayana. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Ming? Ming Sao adalah seorang pria muda yang menjanjikan dengan bakat luar biasa, seperti naga di antara manusia. Biksu itu menyanjung Guru Ming. Engah. Tuan Muda Ming melambaikan tangannya, dan sang kultivator yang berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9 itu langsung berubah menjadi kabut darah. Aku hanya ingin mendengar kebenaran. Kenapa kamu menyanjungku? Tuan Muda Ming berkata dengan ringan. Para pendeta di sekitar menjadi ngeri saat melihat ini.
Orang ini sedang murung dan mereka bisa kehilangan nyawa jika tidak berhati-hati. Kemarilah. Tuan Muda Ming menunjuk seorang kultivator dan berkata. Biksu itu berjalan dengan gemetar, tubuhnya gemetar dan wajahnya penuh ketegangan. Jangan gugup, aku tidak akan memakanmu. Ming Shao tersenyum tipis, lalu bertanya, katakan padaku, apakah pria bernama Dev itu sangat sombong? Ya, Dev sangat arogan. Dia membunuh 3 tetua sekte Qian dengan 1 pedang di depan umum, dan bahkan berteriak bahwa dia akan membunuh siapapun yang berani tidak mematuhinya. Kata biksu itu tergesa-gesa. Lebih sombong dariku. Tuan Muda Ming sedikit tercengang. Sang biksu ragu-ragu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku bertanya padamu, dan kamu tidak berani menjawabnya. Wajah Tuan Ming tiba-tiba berubah dingin, lalu dia menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini, yang mengandung energi pembunuh yang tak ada habisnya, menjatuhkan biksu itu langsung ke tanah. Daging dan darahnya lenyap, hanya menyisakan tulang-tulang putih. Itu sangat menakutkan. Ming Shao, ini adalah sekte Tao. Bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk melakukan ini? Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita keluar. Keduanya mengenakan jubah merah menyala. Bertanya tentang dunia dan perasaan, apakah kalian berdua, saudara laki-laki dan perempuan, ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Melihat orang itu datang, Tuan Muda Ming tersenyum dingin. Kalian, 4 dunia bawah, juga salah satu pengurus Tao. Jika kalian membunuh orang tanpa pandang bulu di sini dan menimbulkan kepanikan, apakah kalian akan bertanggung jawab? Lagi pula, selama kami, sekte dan keluarga besar, memiliki hak pengelolaan di sekte Dao, kami harus menghentikanmu. Wensi berkata dengan wajah serius. Jangan bersikap seolah kau belum pernah membunuh seseorang di hadapanku. Orang bernama Dev itu juga membunuh seseorang di depan umum di sekte Tao, mengapa kamu tidak melakukan apapun? Minggirlah dan jangan ganggu aku. Aku akan mencari Dev. Dia sangat sombong di sekte Tao dan bahkan melampauiku. Aku tidak akan setuju. Tuan Muda Ming sama sekali tidak takut pada publik, dia melambaikan tangannya dan berkata. Cahaya dingin melintas di mata Wensi, Ming Shao, kamu boleh bersikap sombong di depan orang lain, tapi di depan sekte Huofen kami, sepertinya kamu tidak punya hak untuk bersikap sombong, kan? Begitu Wensi mengatakan ini, semua orang dari sekte Huofen di belakangnya meledak dalam energi. Ming Shao sama sekali tidak takut, datanglah ke dunia ini, jangan pikir aku tidak tahu bahwa ayahmu terluka dan mengasingkan diri, dan dia belum keluar. Tanpa ayahmu, kalian berdua bersaudara bukan apa-apa, keluarlah dari sini sekarang juga. Tuan Muda Ming melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Bab 4811, Hantu Berambut Merah. Apa yang kau bicarakan? Kau mencari kematian. Wensi mengerutkan kening dan hendak menyerang Tuan Muda Ming. Kakak, Wen Qing meraih adiknya dan berkata, sebelum ayah pergi menyendiri, dia berpesan agar kita tidak membuat masalah. Wensi sangat marah hingga wajahnya memerah, tetapi dia hanya melotot ke arah Ming Shao lalu pergi. Melihat saudara laki-laki dan perempuan Wensi pergi, Ming Shao mengangkat sudut mulutnya, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan perlahan berjalan ke bar di dekatnya. Ketika mereka melihat orang itu datang, orang-orang di kedai itu segera melayaninya dengan baik. Tuan Muda Ming ini terkenal jahat. Tuan Muda Ming menyeruput anggurnya dengan hati-hati, dan di belakangnya, 8 biksu alam abadi berdiri tegak. Adegan ini sungguh mengagumkan. Tiba-tiba, aura mengerikan perlahan menyelimuti seluruh kedai, lalu seorang lelaki tua berambut merah dan berwajah mengerikan perlahan berjalan mendekat. Ming Shao, kepala istana khawatir kalau Ming Shao akan berada dalam bahaya, jadi dia mengutus menteri tua ini untuk mengikuti Ming Shao. Orang tua itu berbicara dengan penuh hormat di depan Tuan Muda Ming. Hantu berambut merah, katakan saja kau ke sini untuk mengawasiku. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Dengan kekuatanku, ditambah 8 kultivator yin di belakangku, siapa yang bisa membahayakanku? Tuan Muda Ming mendengus dingin. Orang tua berambut merah itu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Pergi dan tanyakan pada orang bernama Dev itu apakah dia punya pendukung yang kuat. Kalau hanya ada Sun Moon City, itu akan terlalu membosankan. Sun Moon City terlalu lemah dan tidak sepadan dengan usahaku. Tuan Muda Ming berkata kepada pria tua berambut merah. Baik, Tuan. Setelah berkata demikian, tubuh lelaki tua berambut merah itu langsung lenyap. Saya sangat berharap Dev memiliki pendukung yang kuat, sehingga akan lebih menarik. Jika tidak, perjalanan ini akan terlalu membosankan. Tuan Muda Ming menggoyangkan gelas anggur di tangannya dan berkata. Sekte Tao, markas besar kota matahari dan bulan. Dev berlatih dengan tenang. Tidak ada yang mengganggunya, jadi Dev bisa berlatih dengan baik. Ketika tangga menuju surga turun, dia bisa mencapai 1 tingkat lagi. Dev, berhentilah berlatih. Tuan muda dari istana Neter keempat ada di sini. Orang ini sangat sombong, bahkan lebih sombong darimu. Lin Kevan bergegas ke kamar Dev dan berkata. Apa hubungannya kesombongannya denganku? Tanya Dev. Ming Shao ini mendengar bahwa kamu sangat sombong dan sedang mencari seseorang untuk menyelidikimu. Kurasa dia akan menargetkanmu. Ekspresi Lin Kevan sedikit gugup. Jangan takut, bukankah ayahmu dan Taois Wuji akan segera datang? Kata Dev.
Bahkan jika ayahku dan Taois Wuji datang, mereka tidak akan berdaya. Tuan Muda Ming membawa 8 bawahan yang berada di alam abadi bersamanya. Dan hantu berambut merah itu juga ada di sini. Orang ini cukup kuat. Kudengar dia sudah mencapai level kelima alam abadi. Lin Kevan mengikuti Dev dan menjelaskan. 8 orang di alam abadi. Dan ada 1 orang di tingkat kelima alam abadi. Dev sedikit terkejut. Mengapa keempat alam baka begitu kuat? Apakah ada begitu banyak alam abadi? Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku pergi menemui Master Ming itu dan meminta maaf, lalu mengakui bahwa dia lebih hebat dariku? Dev bertanya. Jika permintaan maaf itu berguna, maka Tuan Muda Ming tidak sombong. Selama dia mengarahkan pandangannya padamu, permintaan maaf mungkin tidak akan berguna. Lin Kevan berkata sambil mengerutkan kening. Karena tidak ada permintaan maaf, maka pukul saja dia sampai dia menyerah. Dev tersenyum tipis, lalu kesadarannya memasuki tubuhnya dan bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah, Senior, bisakah kau menghadapi seorang kultivator kelas 5 di alam transformasi? Tingkat kelima alam abadi tidak ada apa-apanya. Aku bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan 1 jari. Selama tubuhmu mampu menahannya, bahkan jika dia seorang abadi, aku bisa membunuhnya dengan 1 telapak tangan. Raja Iblis Ciun mengatakannya dengan sangat bangga. Baguslah. Dengan senior di sini, aku tidak perlu takut. Jika ada yang berani mencariku, aku akan membunuhnya. Dev berkata sambil tersenyum. Dev, kamu masih bisa tertawa. Kalau tidak berhasil, tinggalkan saja Wanglen. Paling buruk, kamu tidak bisa menaiki tangga menuju surga. Kamu bisa menunggu 100 tahun sebelum melakukannya. Lin Kevan berkata. Jangan khawatir, kalau Tuan Ming itu berani mencari masalah denganku, aku akan menghajarnya habis-habisan. Dev menepuk bahu Lin Kevan. Dev masih sangat puas dengan paman keempatnya. Orang ini sangat baik padanya. Bab 4812, kembalilah ke tempat asalmu. Gerbang Taoisme, kedai minuman. Tuan Muda Ming masih minum ketika tubuh lelaki tua berambut merah itu perlahan muncul. Tuan Ming, ada banyak kekuatan di belakang Dev, dan hanya kota Sun Moon yang memiliki kekuatan. Namun, tampaknya ada seorang guru di balik Dev. Konon, dia sangat kuat dan dapat membunuh orang lalu menghidupkannya kembali. Kata lelaki tua berambut merah itu. Kebangkitan, mata Ming Sao berbinar, menarik sekali. Hanya pria sekuat itu yang bisa membangkitkan gairahku. Ming Sao, aku tidak tahu siapa orang ini. Aku bahkan tidak tahu namanya. Kata lelaki tua berambut merah itu. Jangan khawatir, saat kita membunuh Dev, orang kuat di belakangnya akan muncul dengan sendirinya, dan kita tidak perlu mencarinya. Tuan Muda Ming meletakkan gelas anggur di tangannya dan perlahan berdiri. Ming Sao, tidak peduli siapa orang kuat di belakang Dev, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Selama kamu memberi perintah, aku akan memimpin 8 kultivator Yin untuk membunuh orang itu. Kata lelaki tua berambut merah itu. Ming Sao menoleh ke arah lelaki tua berambut merah itu, hantu berambut merah, kesombongan dan meremehkan musuh tidaklah sama. Kamu harus mengubah kebiasaan buruk ini. Aku boleh saja bersikap sombong, tetapi aku tidak akan meremehkan lawan manapun. Kamu selalu meremehkan lawanmu. Ini bisa membahayakan nyawamu. Kamu bodoh, bukan orang yang sombong. Tuan Muda Ming benar, aku tidak pernah meremehkan lawan-lawanku. Hanya saja orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Tuan Muda Ming. Pria tua berambut merah itu menyanjungnya. Hahaha. Ming Sao tertawa, kau benar, berapa banyak orang di seluruh dunia surga dan manusia yang layak menjadi lawanku. Pada saat ini, puluhan orang tiba-tiba muncul di jalan Daomen. Mereka semua agresif dan ranah mereka tidak rendah. Sangat sombong. Melihat orang-orang di lantai bawah, Ming Sao berkata dengan ringan. Beranikah kau bersikap sombong di depan Tuan Ming? Kau sudah bosan hidup. Orang tua berambut merah itu menghilang seketika. Lalu tubuhnya muncul di tengah jalan, menghalangi puluhan orang. Hantu berambut merah dari 4 dunia bawah. Pada saat ini, di antara puluhan biksu, seseorang membisikkan sesuatu. Wus! Kabut hitam datang dalam sekejap, dan biksu yang baru saja berbicara itu jatuh ke tanah dan mati. Bisakah kau memanggilku hantu berambut merah? Orang tua berambut merah itu berteriak dengan marah. Rekan Taois, saya Gan Xiaohan, pemimpin Sekte Gan. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Lian Shan. Saya heran, bagaimana saya bisa menyinggung Anda? Gan Xiaohan melangkah maju dan berkata dengan sangat sopan. Mereka tidak mampu menyinggung orang-orang dari 4 dunia bawah. Begitu banyak dari kalian yang berjalan melewati Tuan Muda Ming dengan arogan. Tidakkah kalian tahu bahwa Tuan Muda Ming paling membenci orang yang bersikap arogan? Kata lelaki tua berambut merah itu. Ming Sao. Gan Xiaohan terkejut dan keringat dingin mulai muncul di dahinya. Guru Ming ini sedang murung dan aku bisa mati di tangannya. Jadi Tuan Ming juga ada di sini, kami tidak tahu itu. Ayo kita pergi dan minta maaf kepada Tuan Ming sekarang. Kata Gan Xiaohan. Setelah itu, Gan Xiaohan membawa tetua agung klan Tang dan pemimpin klan Ling ke bar secara langsung untuk meminta maaf. Mereka adalah 3 gerbang, tidak mampu menyinggung 4 istana dunia bawah, apalagi Tuan Muda dunia bawah.
Ketiganya naik ke atas dan berjalan di depan Tuan Muda Ming. Mereka berkata dengan hormat, pemimpin Sekte Gan, Gan Xiaohan, pemimpin Sekte Tang dan Sekte Ling untuk bertemu Tuan Muda Ming. Kalian akan membalas dendam pada Dev? Tuan Muda Ming bertanya langsung. Ya, Dev telah membunuh para tetua Sekte Gan kita dan juga membunuh Tuan Muda Sekte Tang, Tang Xiaoyi, jadi kita harus membalas dendam. Kata Gan Xiaohan. Kamu tidak bisa membunuh Dev. Aku sudah menunjuknya, dan hanya aku yang bisa membunuhnya. Ming Shao melambaikan tangannya, kembalilah ke tempat asalmu. Ini. Gan Xiaohan, klan Tang, dan klan Ling semuanya tercengang. Tuan Muda Ming, Dev sudah bertindak terlalu jauh. Kami ingin membalas dendam dengan tangan kami sendiri. Kata Gan Xiaohan. Aku memberimu wajah, bukan? Wajah Tuan Muda Ming berubah dingin. Bersambung.